Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulantias Ginanjar Amalia, CPG Angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Kalijati, Kabupaten Subang, dengan pengajar praktek Ibu Yanti Mala, SPD MMPD, dan fasilitator Bapak Joko Supriyanto, SPD MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas modul 1.4 Budaya Positif mengenai demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi. Restitusi merupakan proses kolaborasi yang mengajak siswa untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapinya. Siswa diajak berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Berikut ini merupakan gambar segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini memiliki 3 sisi. Sisi yang pertama yaitu menstabilkan identitas, sisi yang kedua validasi tindakan yang salah, dan sisi yang ketiga menanyakan keyakinan. Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Tujuannya adalah untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Berikut ini disajikan 2 buah kasus terkait permasalahan yang timbul di sekolah yang ditangani dengan menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi. Kasus ke-1, Febi Elvira dari kelas 12 MIPA 2 kedapatan mengenakan makeup lengkap saat di sekolah oleh Bu Titing, seorang guru mata pelajaran PAI. Hal ini tentu bertentangan dengan keyakinan sekolah tentang nilai kesederhanaan, tenggang rasa, dan kesopanan. Oleh karenanya, Bu Titing melaporkan permasalahan tersebut kepada wali kelas Febi Elvira, yaitu Ibu Wulan. Assalamualaikum Ibu, Ibu manggil saya. Waalaikumsalam. Iya, ayo silakan duduk. Ada apa ya Bu? Begini, Ibu dapat informasi dari Bu Titi kalau Febi ke sekolah itu menggunakan makeup yang full. Apakah betul? Iya Bu, tapi makeup ini juga natural kok Bu. Oh begitu. Wajar sih kalau seusia kamu senang berias, senang tampil cantik, senang tampil beda. Ibu juga waktu seusia kamu udah senang pakai makeup. Cuma kalau zaman ibu sih belum ada istilah natural look. Kalau ibu tahu apa alasan Febi harus menggunakan makeup kalau ke sekolah? Ya lebih dan harus aja sih Bu. Karena saya lebih merasa pede kalau pakai makeup. Oh begitu. Kalau menurut Febi, wajar nggak sih anak sekolah ke sekolah menggunakan makeup? Wajar aja sih Bu, karena kan makeup tidak mengganggu, malah bagus untuk kesehatan. Menghindarkan kita dari sinar UV Bu, bedanya. Terus makeup yang dipakai juga bagus untuk remaja kok Bu. Oh begitu. Kalau mengenakan full makeup seperti sekarang ini, menurut Febi kelihatan lebih dewasa tidak dari umur yang sebenarnya? Iya sih Bu, kalau kita pakai dari sekolah, kadang kita mahasiswa sudah bekerja. Malah sempat ada yang DMPD sampai ngajar nikah segala. Gitu. Nah itu dia jadi salah satu dampak negatif dari menggunakan makeup itu, kita kadang bisa mengalami pelecehan verbal atau non verbal. Sekarang ibu tanya,
Berapa waktu yang diperlukan Feby untuk mengenakan makeup dengan look seperti ini? Kalau Feby sih lebih expert ya Bu, jadi 30 menit cukup untuk make up. Begitu. Terus kalau di kelas bisa berapa kali tuh ngebetulin makeup kamu? Bisa berkali-kali sih Bu, kalau ada kesempatan. Begitu. Kenapa harus dibetulin berkali-kali? Karena kadang makeupnya suka keren Bu, jadi harus cocok. Oh gitu. Nah terus kalau boleh ibu tahu, perlengkapan makeup yang Feby pakai itu harganya di kisaran berapa nih? 300 sampai 400 ribu Bu. Lumayan mahal juga ya. Kira-kira teman sekelas Feby sanggup nggak beli makeup yang harga segitu? Sepertinya tidak Bu. Nah, dari jawaban-jawaban Feby tadi, menurut Feby dengan menggunakan makeup di sekolah itu, apakah sesuai tidak dengan keyakinan sekolah kita? Coba Feby kemukakan pendapat Feby. Tidak sesuai Bu, karena tidak menunjukkan kesederhanaan, kenyamanan dan kesopanan tidak Bu. Karena tidak semua orang mempunyai makeup dan saya tidak mencolok dan beda dari teman-teman yang lain. Cerdas ya, itu ya Feb. Jadi kenapa sekolah itu melarang penggunaan makeup? Ya salah satunya jadi membuat belajar tidak fokus. Terus nanti akan timbul kesenjangan karena anak-anak itu akan bersaing memakai makeup paling mahal seperti itu ya. Jadi nanti malah nggak fokus belajar, malah sibuk untuk berias. Nah sekarang kalau misalkan Feby besok ke sekolah tidak menggunakan makeup, kira-kira jadi masalah nggak buat Feby? Orang nanti bakal mengenali Feby nggak nih kalau Feby nggak pakai makeup ke sekolah? Sebetulnya tidak masalah Bu, karena pakai makeup atau tidaknya teman-teman masih bisa mengenali. Tapi kalau misalnya pakai bedak dan lip gloss masih boleh nggak Bu? Boleh Feb, jadi kan kita sudah membuat kesepakatan untuk menyusun keyakinan sekolah. Kalau misalkan penggunaan makeupnya itu sebatas menggunakan pelembab, menggunakan sunblock, menggunakan bedak yang tipis, atau menggunakan lip gloss yang tidak berwarna dengan alasan untuk kesehatan, itu diperbolehkan. Nah, gimana Feby sudah puas? Tidak Bu. Oke, nah sekarang peralatan makeup yang Feby punya ini kan sudah terlanjur dibeli. Kira-kira mau Feby gunakan untuk apa peralatan makeupnya? Kayaknya bakalan digunakan untuk membuat video tutorial makeup dan membuka jasa makeup untuk kondangan dan event-event. Luar biasa idenya ya. Nanti semoga sukses ya dengan jasa muaknya Ibu doakan ya. Bagaimana, ada yang mau ditanyakan lagi? Ya Bu. Besok bisa ke sekolah tanpa mengenakan makeup? Bisa Bu. Alhamdulillah. Kalau sudah jelas, silakan Feby kembali ke kelas. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama Feby. Saya Feby Elvira dari kelas 12 IPA 2. Saya senang berdiskusi dengan Bu Luan terkait kesalahan saya yang telah melanggar aturan sekolah, yaitu menggunakan makeup. Cara Bu Luan menegur saya membuat saya menyadari akan kesalahan saya yang telah melanggar nilai kesederhanaan, tenggang rasa, dan kesopanan. Dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih. Kasus kedua, Andina Fitria, siswa kelas 11 MIPA 2, kedapatan mencoret-coret fasilitas kelas seperti meja, kursi, pintu, dan tembok kelas. Hal ini bertentangan dengan keyakinan kelas tentang tanggung jawab dalam hal memelihara fasilitas umum. Ketua kelas Andina melaporkan perilaku Andina tersebut kepada guru piket hari Selasa, yaitu Ibu Wulan. Assalamualaikum Ibu. Ibu manggil saya. Waalaikumsalam Andina. Iya betul. Silakan duduk Andina. Begini Andina, Ibu dapat informasi dari sumber terpercaya kalau Andina sudah mencoret-coret fasilitas di dalam kelas, mencoret-coret meja, mencoret-coret kursi, pintu, sampai tembok kelas. Apakah benar Andina? Benar Ibu, maaf ya Bu. Untuk itu wajar kok, tiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Ibu juga waktu seusia Andina pernah tuh di sekolah nyoret-nyoret tembok ya, pakai titek malah. Kalau boleh Ibu tahu, kenapa
apa sih Andina cara-cara fasilitas kelas? Makanya namanya dulu aku lama dari kebiasaan. Andina suka gambar, tapi kan di sekolah kita tidak ada ekskul menggambar. Oh begitu. Untung ya baru sekedar dicoret-coret pakai titik sama pakai pulpen. Untung nggak kamu ukir ya mejanya Andina, jadi kita masih bisa perbaiki dengan pakai sapu. Apalagi dulu Iya Andina. Nah Andina, perbuatan Andina mencoret-coret fasilitas kelas itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? iya Bu. Nah, keyakinan kelas apa yang sudah Andina langgar? Andina Mengapa menurut Andina, Andina sudah melanggar keyakinan kelas tanggung jawab? karena saya sudah merasa fasilitas ini Baik. Nah, jika besok Andina tidak lagi menggambar di fasilitas sekolah, tapi di media yang lain, kira-kira akan menjadi masalah tidak dengan Andina? Nah, sekarang bagaimana supaya hobi menggambar Andina itu bisa tersalurkan? Oh begitu. Nah, kalau Andina ingin ada ekskul gambar, maka Andina harus mencari teman-teman yang memiliki hobi sama dengan Andina. Minimal ada 15 orang. Nanti Andina bisa mengajukan ke Wakasek Kesiswaan untuk membuat ekskul menggambar. Kira-kira Andina bisa tidak mencari teman-teman yang memiliki hobi yang sama dengan Andina? Baik, Ibu tunggu kabar baiknya ya. Nanti kalau sudah terbentuk grupnya, nanti kita akan mencari pembimbing untuk ekskul menggambar tersebut. Baik, sekali lagi terima kasih ya Bu atas menjadi membantukan semua fasilitas sekolah yang telah Anda sampaikan. Oke, untuk masa tanggung jawab Anda. Oke, good job Andina. Saya Andina dari 11 MIPA 2. Saya senang berdiskusi dengan Bu Wulan terkait kesalahan saya yang telah mencoret-coret fasilitas sekolah. Cara Bu Wulan menegur saya membuat saya ingin memperbaiki kesalahan saya. Saya juga senang karena Bu Wulan membantu saya menemukan solusi dalam menyalurkan hobi saya ke perbuatan yang positif. Terima kasih.